Enggak. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri dulu Pak. Nama saya Yoga Ihsan. Saya Hana Mufida. Saya Naura Maya. Saya Afrizal Fajar. Saya Abiel Renata Patmasana. Kami dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ingin mewawancarai atau mencari tahu tentang tentang usaha Bapak yang telah dibuat ini dari mata kuliah manajemen talenta dengan dosen pengampu Dr. Heru Kurnia Cahyono. Sebelumnya izin bertanya ya Bapak. Untuk Bapak sendiri siapa Pak namanya? Nama saya Budi Prasetyo. Baik Bapak Budi, salam kenal ya Bapak. Kami dari Universitas Muhammadiyah. Ya, untuk pertanyaan keduanya, sudah berapa lama sih Bapak bekerja menjalankan usaha ini? Hampir 2 tahun ini. Cukup lama ya, 2 tahun. Dan kemudian apakah selain di tempat ini Bapak punya tempat cabang lain dalam usaha ini Pak? Sementara belum, baru di sini aja. Sebelumnya mohon maaf, ini untuk nama usahanya apa Pak? Ini empal gendong ini Budi. Empal gentong ini Budi. Ya, untuk selanjutnya bisa ditanyakan oleh rekan saya Bapak. Ya, untuk selanjutnya, mengapa Bapak lebih memilih bisnis daripada pekerja kantoran gitu Pak? Karena gimana ya? Saya sebenarnya kan ya lulusan UII. Iya, UII hukum. Tapi nggak tahu kok dari kecil memang iya di bisnis usaha. Terus ini semenjak habis COVID itu kan kita rencana ayo dadaan aja bikin warung kecil-kecilan. Dulunya di sebelah sana, terus sekarang pindah di sini, ternyata malah rame di sini. Iya, alhamdulillah rame. Iya. Untuk selanjutnya, jam buka di warung ini berapa ya? Jam berapa ya Pak? Atau dari pagi sampai malam atau dari pagi sampai sore? Itu saya buka dari setengah 7 pagi sampai jam 4 sore tutupnya. Iya. Iya. Ini maaf Bapak mau menanya, berapa keuntungan atau omset yang didapat dalam sehari Pak? Itu kalau untuk hari-hari biasa, kalau sekitar hari Senin sampai Jumat itu ya rata-rata ya sekitar 5 jutaan. Iya. Per hari? Per harinya, iya. Tapi kalau Sabtu Minggu bisa 2 kali lipat, bisa 3 kali lipatnya. Iya. Apa yang Bapak lakukan agar pelanggan selalu merasa puas? Dari segi masakan aja. Iya, rasanya. Iya, yang penting kualitas rasa, terus harganya terjangkau gitu. Kalau harga terjangkau kan orang-orang pada iya banyak peminatnya, rasanya enak kan, berulang kali dia datang. Iya. Adakah cara lain Adakah cara lain yang terpikir untuk meningkatkan penghasilan dari berdagang? Cara lain untuk meningkatkan apa ya? Dengan Media sosial. dengan ya cuma kita di map Google Map itu aja ya pembeli konsumen yang datang biasanya pada nulis di situ. Iya. Iya, iya.
apa yang Bapak lakukan jika terjadi kenaikan harga pada bahan dasar dari dagangan Bapak? Kalau ada kenaikan, contohnya seperti hari raya ya. Hari raya itu yang mungkin kebutuhan pokok kan naik. Nah, kayak daging, terus sembako yang lainnya. Itu kan menyikapinya kan kita ada 3 harga. Yang 15, 18 sama 25. Jadinya kalau pas kebutuhan bahan pokok naik, itu yang 15 kita ilangin jadi 18 sama 25. Karena ya kalau daging mahal kan kita ya juga mau nggak mau ya ikut naik kan gitu ya. Selanjutnya bakal dilanjut sama teman saya. Oh ya Pak, kan tadi udah intro tentang usahanya. Nah ini kita mau nanya-nanya tentang karyawannya. Kalau di sini tuh karyawan ada berapa banyak sih Pak? Di sini ada karyawan sekitar 10 orang. Itu yang dari hari Senin sampai hari Minggu. Nanti ada yang Sabtu Minggu hari libur lainnya itu ada tambahan sekitar 2 orang. Iya, kalau hari libur kan mesti rame. Iya, nanti kita kan kualan paling enggak gitu. Terus kalau untuk menjadi karyawan di Empal Gentong ini tuh ada kriterianya nggak sih Pak gitu? Mungkin bisa masak atau apa gitu? Kalau kita kan dulunya kan kita nggak tahu, Mbak. Serame ini kan kita kan juga nggak tahu. Jadinya kalau ada karyawan masuk, kita nyari karyawan. Terus kita nggak biasanya pada umur sekian sampai sekian punya keahlian apa. Kita tidak kepikiran. Yang penting ada orang mau kerja ya udah. Gitu ya. Terus kalau ada penambahan karyawan cuma teman-temannya yang pada masuk di situ. Kita rekrut. Oh, Pak, ini ada yang mau daftar karyawan mau ikut. Oh ya. Iya, Gitu. Kalau di sini kan tadi Bapak bilang mengutamakan rasa dan kualitas. Nah, berarti kan dari orang dapurnya nih pinter gitu, Pak. Nah, itu untuk orang dapurnya sendiri tuh ada keahliannya nggak atau sama aja kayak yang tadi gitu, Pak? Kalau seumpama keahlian tuh yang pokok kan yang kita dulu. Kita dulu yang bisa untuk bumbunya, dagingnya, milih dagingnya sama bumbunya. Kalau karyawan kan tinggal bagian dapur itu kan tinggal ya tiap harinya kan dia tahu. Oh, ini kasih ini, Mbak, ini kasih ini, Bu, kasih ini. Ya dari situ dia bisa masak gitu. Kalau ini kan empal gendong kan ciri khas dari Cirebon. Jadinya kan kalau lidah Jawa kan kayaknya kurang kan gitu. Kan kasih disesuaikan kayak kasih manis apa kasih seperti itu. Nah, kalau ini kan berarti tadi dari dapurnya ada, dari yang bantu-bantu ada, itu tuh dibagi berapa tim sih Pak dari karyawannya itu? Itu kalau dari dapur tuh ada 3 orang, yang masak sama yang gorengan. Terus yang di depan itu ada yang bikin minum, terus yang motong-motong lontong, terus yang nganter, menyajikan, terus ada yang piring-piring kotor dibawa ke dapur, udah ada bagiannya masing-masing. Iya. Berarti ini pembagian job desk-nya udah jelas gitu ya Pak, yang masak-masak, yang bikin minum gitu ya? Yang jualin ya ada sendiri. Oh gitu. Kalau yang dari kasir sendiri tuh ngambil dari yang emang punya keahlian atau dari orang dalam Pak? Kalau kasir saya mempercaya ada karyawan yang di situ. Kalau kita dibantu dengan saya sama istri saya. Nanti kalau semuanya kita pada pergi ya karyawan yang saya tunjuk itu yang ngurusin kasir
sama ya yang jualin kan gitu. Oh. Berarti karyawan terpercaya yang di kasir itu ya Pak ya. Nah terus kan tadi Bapak kan ngerekrutnya kan kayak yang penting ada karyawan dulu gitu ya Pak ya. Nah itu tuh ada tantangan nggak sih Pak awal-awal kayak ternyata kok nggak sesuai, kurang satset, kurang apa, itu Bapak gimana menghadapinnya? Kalau seperti itu memang ya udah resiko saya kan. Nah kalau yang apalagi yang ini yang karyawannya ada yang tua-tua. Iya banyak yang tua, otomatis kan ya dari segi ya pendidikan kan kurang, terus sigapnya kan kurang. Kita ya cuma bilang yo kita ngomong terus biar dia nganu biar cepet kan gitu. Itu apa madam mangkok kotor bersihin, nah gitu. Cuma kita ya belajar seperti itu. diomongin terus ya. Kalau nggak diomongin biasanya ya kadang cuma lupa diem kan gitu. Lalu bagaimana bentuk dukungan dari Bapak sendiri untuk karyawan yang sudah bekerja selama mungkin bertahun-tahun, atau dari Bapak sendiri itu ada dukungan tertentukah agar karyawan itu tuh tetap berkinerja dengan baik gitu Pak? Kadang saya ya juga ngasih semangat. Di sini kan nggak ada pernah libur, Mbak. Iya, jadinya buka terus. Iya, itu buka terus, berapa jarang kalau kita libur itu. Nah, terus saya bilangin kalau hasil dari kamu kalau masuk aja nggak apa-apa. Selagi kita bisa menggaji kamu kan gitu. Nah, terus dari hasil itu kamu tabung. Kita kan juga mendatangkan nganu dari pihak bank kayak datang terus nabung, karyawan ya juga nabung gitu di sini. Gimana? Ada iklan nabung. Iya, didaftarin loh, saya daftarin, kita bukain rekening, saya isi 50.000 gitu. Iya. Finansialnya juga tetap stabil. Iya, nanti kalau dia sehari-hari mau nabung 50.000 apa 20.000 kan bisa. Biar dia bekerja dapat hasil gitu. Enggak cuma kita bekerja cuma dapat capeknya aja. Soalnya di sini kan satu hari kerja kita bayar, bukan bulanan sistemnya kita. Harian, harian. Ya tergantung omsetnya, kalau omsetnya kita lebih ya kita kasih lebih, kalau hasilnya biasa kita kasih biasa. Kalau menurut Bapak itu apakah perlu untuk memplot-plotkan karyawan-karyawan tertentu yang menurut Bapak dirasa ini tuh karyawan yang mempunyai kemampuan yang lebih gitu? Biasanya kalau ada karyawan yang punya kemampuan lebih kayak yang bagian depan ada yang jualin. Kan kalau kita jual, kalau orangnya nggak prigel, nggak cekatan, otomatis kan kita nunggu, pembeli kan nunggu lama. Terus yang kasir juga itu kan harus kita jeli kan gitu cepet ya, karena kan kita tempatnya kan belum yang terima pesanan ya jadi satu sama yang di kasir, jadinya kan agak panjang. Kalau kita nggak cekatan, yang jualin nggak cekatan, kita antrinya masih banyak. Dan yang ada karyawan yang kita percayain itu masalah untuk keuangan, kasir sama itu yang jualin itu. Jadi disesuaikan sama skill yang dia punya ya? Ya, sebenarnya ya kalau dikatakan dia nggak lulusan pendidikan, iya cuma lulusan SMP, tapi dia cuma berhitungnya dia cekatan, bisa paham. Oh ini harganya ini udah tahu. Ini kalau saya semuanya ngitung pakai kalkulator, dia nggak
Iya, heeh. Kan dia punya kelebihan tersendiri ya, punya talenta lah, kayak gitu. Iya, heeh. Tapi kalau yang lainnya kan kadang kalau nggak ya itu resikonya saya. Kita ajari terus gitu. Berkaitan dengan karyawan yang bertalenta ini Pak, nah itu apakah ada usaha atau upaya dari Bapak tersendiri untuk mempertahankan karyawan yang bertalenta itu agar lebih betah dan nyaman untuk kerja di sini? Ya otomatis lah Mbak, ya kayak gitu itu kan nanti gajinya kan kita bedakan. Iya, kadang kita bedakan, kadang kita kasih kayak dia kan sendiri di sini, orang tuanya di sana, kadang kita bayari subsidi kosnya kan gitu. Iya, soalnya dia dari pertama dia masuk sini kan gitu. Yang lainnya udah pada keluar, itu masih di sini. Kalau namanya orang kerja itu kita nggak benar-benar kerja, itu sampai tahunan, bukan cuma bulanan, bahkan mingguan kan gitu. Kalau dia memang benar-benar cari uang, benar-benar kerja dengan baik kan biasanya seperti itu, mesti lama. Masih 16 menit. Mungkin adakah kayak konfliknya terjadi antara beberapa karyawan gitu, apalagi mungkin ngerasanya kan, oh ini karyawannya punya skill yang lebih, terus ditempatinnya yang bagus kok aku di sini enggak. Nah mungkin kan ada perselisihan gitu, gimana Pak? Kalau masalah konflik karyawan, kadang kan udah biasa. Ya mau nggak mau, saya nggak mau terlibat, tapi jadi terlibat. Kan seperti itu. Karena apa ya? Ini kan tempat kita kan gitu. Kalau ada kan semua kan merasa capek. Kadang kan ada satu capek, dua capek, terus kena omongan. Nah, itu kadang ada yang crash juga. Ya kita ya cuma ngomong, ya udahlah. Kenapa kok dibikin ribut, dibikin rame? Ya salah siji sing ngalah. Kan gitu, cuma gitu aja. Kita nggak nganu apa-apa. Tapi kalau ada yang karyawan yang merasa dia salah, dia apa-apa, mesti dia akan keluar sendiri. Biasanya gitu. Kalau yang masalahnya yang besar loh. Iya. Tapi kalau masalah cuma sedikit, ya kecil-kecil loh. Tapi kan sini kan juga pernah Mbak. Saya cerita ya ini ya. Ya kan untuk ya. Dari jenengan nanti tidak tanya-tanya, saya cerita aja ya. Dulu kan kita pernah Mbak, ada karyawan yang nggak bisa, sama sekali nggak bisa. Dan dia di sini dikasih tahu. Akhirnya dia itu di dapur, bagian dapur diajari sampai 6 bulan dia. Terus 6 bulan dia itu pamit. Katanya dia itu mau pulang ke kampung. Itu pulang ke kampung. Ya, terus akhirnya dia membuka sendiri. Kan seperti itu. Tapi kan kadang kan kalau kita nggak sadar, orang kan bilang, wah kok ini gini orangnya buka sendiri ini. Tapi kalau saya dia tuh pamit pulang kampung, bukan buka sendiri. Kalau saya kan bilangnya ya udahlah, nggak apa-apa. Itu manusiawi. Orang seperti itu dimanapun tempat, kalau kita jadi karyawan, kita mampu bisa usaha sendiri ya silahkan. Nah, tapi kalau memang usaha itu tidak semudah membalikkan tangan. Ya toh, kita bisa masak, kita bisa jualin, kita belum tentu kita yang bisa masak belum tentu bisa jualin, kan gitu, kan sama aja, ya toh.
Terus tempat kan kita juga pengaruh. Orang-orang pada di sini seneng anak-anak lihat kereta. Banyak kendaraan. Iya. Terus yang kalau karyawan-karyawan seperti itu kan nanti dia itu akan dimanapun tempat mesti akan seperti itu. Ada karakter. Iya. Kalau saya sih ya udah biarin, kalau dia mau mandiri sendiri, mau usaha sendiri silahkan. Wong rezeki yang atur yang kuasa. Kita nyari-nyari kemana-mana, kalau rezekinya dapatnya di sini ya udah di sini. Ya itu kan karena apa ya, banyak yang satunya ayo buka di tempatku, ikut aku narik gitu. Ada, iya, tapi aku udah bilangin sama karyawan, kalau kamu mau ikut sana monggo silakan, kan ada rapat di situ. Nah, kalau kamu mau ikut sana monggo silahkan, kalau menurutku jangan dulu, karena dia baru usaha, kan kita nggak tahu kalau itu rame apa enggak. Karyawan juga tak gituin, itu HE sampean, kamu mau kerja di sini ayo kerja sini, kalau kamu mau pikirannya ke sana ya silahkan ke sana, tapi cuma kalau ke sana kita belum tentu rame. Kamu mau dibayar berapa kan gitu. Kalau saya sih karyawan pergi saya nggak gondeli ya, iya. Cari yang lain kan masih banyak kan gitu ya. Cuma kita ngasih tahu lagi dari awal kan itu, oh cara kerjanya seperti ini, cuma itu. Sedangkan di sini aja yang penting kamu tuh masuk terus, nggak usah kamu libur nggak apa-apa, selagi kamu sehat kamu bekerja. Tapi kalau kamu sakit kamu nggak bekerja nggak apa-apa. Iya toh, nah, kita sehat ya kita ayo kerja kan gitu. Ini nggak ada pernah tutup loh Mbak. Pas lebaran kemarin? Lebaran buka. Besok lebaran sini buka. Iya. Biasa juga buka Pak? Iya. Karena apa? Kita yang rame kan malah musim-musim itu. Iya betul. Soalnya nggak ada yang buka. Iya. Wong puasa itu ya kita buka dari jam 7 malah, jam 8 sampai malam jam setengah 8. Iya. Ya selagi kita masih rame namanya usaha ya, kita kan nggak tahu Mas Mbak, besok kalau kita tuh nggak tahu lah, besok kita mau rame apa kita mau sepi, kita kan nggak tahu kan itu. Kalau rame ya rame sekalian, besok kan kita mesti tahu. Nah, iya, dan besok-besok kita nggak tahu 10 tahun lagi kita mau apa serame gini apa enggak kan kita nggak tahu. Iya, kan itu mesti kan ada perputaran sendiri. Iya. Makanya kalau kita cari ya cari terus, nggak usah kita libur kalau kita sakit. Cuma itu aja intinya. Terus juga kayak rasa gitu ya, atau makanan yang penting kan rasa murah enak. Ini aja loh tuh, ini pakai bekas-bekas semua, nggak ada yang baru kayak. Meja-mejanya ini apa? Ya kursi bekas Ini apa? sekolah, bekas apa? Bekas anak SD kan, sekolah SD ya pernah toh ngalami toh pakai kursi kayak gini mejanya. Kita nggak perlu kita beli yang baru, yang penting kan kenapa orang-orang yang sini kan ada BRI juga, terus PLN itu ya kadang sering booking di sini. Banyak yang BUMN pada kesini. Iya. Kalau dia lihat tempatnya sih ya kayak gini. Rasanya. Ya mungkin kan nggak tahu, cuma rasanya kan mungkin lain. Iya. Semenjak kita diri kayak gini nih ya, Mbak, banyak orang-orang lain yang pada diri. Nggak cuma, iya, bukan cuma kita aja yang diri, tapi banyak tempat yang tempat gendong ya. Dulu kan kita bingung mau namain apa, wah biar kasihan aja, ini Budi. Nah, karena ya nama saya Budi, nah terus saya kasihkan nama
tambahin ini ya, karena ini budi kan dari dulu kita bisa belajar dengan kata itu kan, itu biar terkenal sepanjang masa kan gitu ya toh, sampai anak cucu kita bahkan seperti itu. Makanya kan saya kasih nama ini budi. Mau bingung cari apa kan kita bingung. Dulu kan malah cuma apa, satu hari malah 2 mangkok lakunya kadang itu ya. Kita bertahan, katanya sabar kunci kesuksesan. Nah makanya kita bisa lihat, oh berarti bener orang sabar tuh bisa sukses ya, pasti ada jalannya. Oh cuma payu 2-4 mangkok, paling banyak cuma 30 mangkok, itu aja cuma banyak itu cuma Sabtu Minggu. Yang lainnya tuh karena kita bertahan terus berapa bulan kita pindah di sini kan, dari di situ di ruko itu, terus kita pindah di sini, akhirnya lama-lama rame berkembang gitu. Iya, kita ya juga nggak tahu apa bisa serame, kita nggak tahu. Buat kesabarannya. Iya. Yang penting kita tuh banyak ikhtiar, bersyukur, konsisten kita kerja. Yang penting kan seperti itu. Monggo kalau mau ada pertanyaan lagi. Udah. Bisma ya. Bentar kereta lewat Pak. Masih kurang nggak waktunya? Udah paling Pak. Ini tinggal penutupan, itu moto paling. Udah. Siapa ya? Jadi terima kasih untuk Bapak yang sudah mempersediakan waktunya, meluangkan waktunya di kesibukan pada siang hari ini. Tadi kami lihat, wah banyak banget yang datang. Iya. Itu orang dosen UMJ banyak. Oh. Iya. Pak Bambang kalau tahu. Pak Bambang. Rektornya Pak siapa? Rektornya itu ya. Oh, Pak Gunawan. Ya. Iya. Itu. Pak Nano. Itu ya sering kesini nih orang-orang UMJ. Nanti coba ngerasain ya. Tapi enakan pakai lontong kalau di sini. Kan kita kadang kan lontongnya Sabtu Minggu itu sampai habis 500. Untuk dagingnya Bapak nyediain berapa berarti? Sampai 30 kilo. Per hari itu Pak. Iya, itu Sabtu Minggu. Kalau biasanya itu cuma 10 kilo, 15 kilo, 20 kilo. Tapi kalau Sabtu Minggu libur sampai 1 kali lipatnya. Ya mungkin cukup sekian Bapak. Terima kasih juga udah berbagi ilmu sama kami. Ini ilmu yang sangat bermanfaat tentunya buat kita semua. Semoga kita semua bisa belajar dari Bapak untuk mengamalkan ilmunya dari Bapak sendiri ya. Terima kasih ya Pak atas waktunya. Mohon maaf kalau kita mengganggu. Ada salah kata dari kami. Ya, cukup sekian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak.